Peringatan, stop judi online. Jangan mau dibodohin judi online ya, karena jika kamu main, yang menang akan selalu bandar, dan yang kalah adalah kamu. Setelah beberapa waktu lalu, Donald Trump berulang kali mengatakan bahwa ia ingin mengambil alih Gaza, membangunnya kembali, dan memindahkan kurang lebih 2 juta warga Gaza dari wilayah tersebut. Penolakan keras dari dunia, disertai berbagai ancaman pada Amerika Serikat, sepertinya telah mengalahkan Donald Trump. Maksudnya, dalam pidato baru-baru ini, Trump ini menyebut jika ia tak akan memaksakan kehendaknya untuk mengambil alih Gaza, dan lebih memilih untuk menggunakan kata merekomendasikan. Perubahan kata di sini berarti Amerika tidak masalah jika pada akhirnya Gaza dibangun lagi dengan warga Gaza akan tetap di sana. Lantas sebenarnya apakah yang membuat Trump akhirnya melunak? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan badai besar yang saat ini menimpa Amerika Serikat? Menarik nih untuk kita ketahui. Dan inilah ulasan selengkapnya. They were witness to barbaric Rocky. You were blue and went by many colors. May 27 of 77. And the U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply. Sekitar 2 minggu yang lalu, atau tepatnya usai menerima kunjungan dari Perdana Menteri Israel Netanyahu, Donald Trump secara mengejutkan memberikan statement yang mengusik perhatian dunia. Saat dia mengatakan Amerika akan mengambil alih Gaza untuk membangunnya kembali dan menciptakan real estate baru di sana. Dan untuk itu, Trump ingin bahwa sekitar 2 juta warga Palestina di wilayah Gaza harus meninggalkan Gaza untuk pindah ke negara-negara tetangga seperti Mesir hingga Yordania. Sontak saat itu beragam penolakan keras muncul dari dunia. Mulai dari para pemimpin sekutu Amerika Serikat di Inggris, Australia, hingga lawan-lawan Amerika Serikat seperti China, Brasil, Korea Utara, dan Iran. Negara-negara Arab yang jadi negara terdekat Gaza pun dengan tegas menolak dan lebih memilih untuk membangun kota Gaza kembali dengan warga Gaza masih berada di tanah mereka sendiri. Terbaru untuk menjaga penduduk Gaza tetap bertahan di tanah mereka sendiri dan membangun kembali kota Gaza tanpa memindahkan mereka, para pemimpin 7 negara Arab telah mengadakan pembicaraan di Riyadh, Saudi, di mana di pertemuan ini mereka berupaya menyusun rencana bagi masa depan Gaza. Dan menanggapi rencana yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza, memindahkan penduduknya secara paksa, serta mengubah daerah kantong Palestina tersebut menjadi Riviera, Timur Tengah. Nah, dari pertemuan yang dihadiri oleh tuan rumah putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, Raja Yordania, Presiden Mesir, Presiden UAE, Emir Kuwait, hingga putra mahkota Bahrain itu, Aliansi Arab dengan tegas menolak usulan dari Donald Trump. Melihat penolakan dari Aliansi Arab yang dipimpin oleh Saudi Arabia inilah, tak lama setelahnya, Trump akhirnya melunak. Dalam sebuah laporan suara dari Trump yang dirilis oleh Al Jazeera, Trump mengatakan bahwa ia tidak akan memaksakan kehendak untuk memindah warga Gaza. Sebaliknya, ia akan merekomendasikannya saja. Tell you the way to do it is my plan. I think that's the plan that really works, but I'm not forcing it. I'm just going to sit back and recommend it. Jika kita melihat apa yang disampaikan Trump dengan mengubah kalimatnya menjadi merekomendasikan, ini dapat diartikan bahwa Trump mencoba menampilkan dirinya lebih diplomatis, menghindari kesan agresif, atau mendukung kebijakan pemindahan paksa yang bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM. Selain itu, ini juga bisa diartikan sebagai langkah Trump untuk menenangkan kritik dari dunia internasional, termasuk sekutu Amerika Serikat yang menentang pemindahan paksa.
Dengan begitu, Amerika Serikat tetap memiliki pengaruh tanpa secara eksplisit mendukung tindakan yang lebih keras. Namun di sisi lain, menurut analisis dari Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, sudah sejak awal ide Trump ini memang gak realistis. Tapi karena dia adalah presiden dari Amerika Serikat, tiap ucapannya tentu akan menggemparkan dunia. Dan saya pikir para penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menteri kabinetnya dan utusan khususnya untuk Timur Tengah memahami hal itu. Dan mereka telah berusaha untuk menariknya kembali sejak saat itu. Meskipun Trump memang menggandakannya sekali atau dua kali, saya pikir dia mengerti bahwa ini bukanlah rencana yang serius. Itu tidak bisa dilaksanakan. Dan Mesir dan Yordania, setidaknya kedua negara ini tidak akan mampu melaksanakannya, apalagi menerimanya, kata Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera. Terlepas dari itu semua, namun yang pasti, perubahan kalimat dari Trump ini telah memberikan celah baru bagi aliansi Arab untuk memenangkan negosiasi dalam pertemuan antara Amerika Serikat, Israel, dan aliansi Arab untuk menentukan masa depan Gaza. Maksudnya, Gaza akan tetap di tanah mereka, dan pembangunan ulang kota itu akan dilakukan tanpa harus memaksa mereka keluar dari wilayah Gaza. Serangan badai Amerika Serikat yang mematikan. Di sisi lainnya, saat ini sendiri Amerika dilaporkan tengah mengalami serangan badai musim dingin yang benar-benar mematikan. Sejak pertengahan Februari hingga saat ini, hujan deras yang disertai dengan salju telah membawa kondisi badai yang mematikan. Lihatlah laporan yang menyebut bahwa badai dahsyat yang menerjang akan memecahkan rekor badai salju. Cuaca dingin Amerika Serikat bahkan dilaporkan telah memecahkan rekor, di mana suhu di beberapa tempat bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Jelas di bulan Februari ini, warga Amerika Serikat telah dibuat frustasi dengan badai yang mengerikan, yang hampir seluruh kota-kota di Amerika membeku. Dengan lebih dari 230 juta warga di Amerika Serikat harus menggigil mendapatkan serangan sengatan dingin dari kutub yang di luar kendali. People must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Gaza membangun ulang. Saat ini sendiri di tengah gencatan senjata yang sebenarnya masih rentan, upaya membangun Gaza kembali akhirnya mulai dilakukan. Dengan banyak tenda-tenda pengungsian dibangun, bahan-bahan bangunan juga sudah mulai masuk, di mana banyak rombongan truk besar mengangkutnya baru-baru ini untuk membantu penduduk Gaza bisa membangun kembali rumah-rumah mereka. Selain itu, rombongan bulldozer juga sudah banyak yang masuk Gaza untuk melakukan pembersihan pada reruntuhan bangunan yang ada di sana. Dan pada akhirnya, inilah yang kita harapkan. Seluruh penduduk Gaza bisa kembali beraktivitas dengan normal, melakukan aktivitas jual beli, bekerja, membangun kembali kota mereka, dan untuk anak-anak, mereka bisa kembali mendapatkan kebahagiaan untuk bermain dan bersekolah. Terlepas dari itu semua, pada akhirnya dunia telah menyaksikan bagaimana tekanan diplomatik dan solidaritas mampu menghentikan rencana pemindahan paksa warga Gaza yang awalnya jadi ide besar Trump, Amerika, Israel. Aliansi Arab yang solid berhasil menolak kebijakan Trump dan memastikan bahwa Gaza tetap milik rakyat Palestina. Di sisi lain, badai dahsyat yang melumpuhkan Amerika Serikat menunjukkan bahwa bahkan negara adidaya pun tidak bisa mengontrol segalanya. Mungkin ini saatnya bagi Amerika Serikat untuk lebih fokus pada permasalahan dalam negerinya daripada mencampuri urusan negara lain. Benar nggak? Dan terakhir, meski saat ini warga Gaza mulai coba untuk membangun kehidupannya kembali dengan normal, ancaman dari Israel masih tetap ada. Negara-negara aliansi Arab dan dunia harus bisa memastikan bahwa serangan dari Israel tidak akan pernah terjadi lagi. Dan inilah yang akan jadi negosiasi besar nantinya. Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan Trump ini murni karena tekanan dunia? Atau ada faktor lain yang belum kita ketahui?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.